Nah itulah kenapa kita harus jaga sehat fisik agar mental kita pun juga tetap sehat. Jadi kita nggak sempat tuh dihinggapi pikiran-pikiran negatif, rasa cemas, rasa khawatir gitu. Wih, berita-berita sekarang ya. Assalamualaikum. Iya, pemirsa Bekasi PD TV. Ketemu lagi Bang PD. Ya, kita lagi nyari-nyari berita dulu nih biar nambah wawasan ya. Wih, ada berita bagus ini dari websitenya bekasipedia.com. Iya, wih, wanita cakep kelilit utang, ogah jual diri. Nah, yang begini nih baru bagus. Punya prinsip hidup, ya enggak? Walaupun kelilit utang, jangan yang macem-macem dah ya. Apalagi sampai jual diri. Apalagi nih lanjutannya. Namun sebagian orang kaget karena dia ogah jual diri. Wah, karena capek. Makanya dia jual duduk karena pegel. Gila, berita beneran. Aduh. Emang kalau begini nih kita kelilit utang, ada masalah segala macem. Ini yang dimakan mental kita. Jadi mental kita tuh harus kuat. Yang kita harus tahu mental kita kayak mana. Nah, ngomong-ngomong mental, ini kita harus tahu informasinya, wawasannya dari orang pakarnya. Yang ngerti dan kompetensinya ada untuk ngejelasin itu. Ya enggak? Nah, kali ini ya enggak, Bang PD mau nanya nih masalah mental. Gimana sih kesehatan mental? Emang kudu tahu kayak mana kita sehat mental atau kagak. Apalagi soal masalah-masalah begini. Yuk kita tanyain yuk. Di program Dr. Lisa Lubis Bicara. Ngeng. Itu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang PD. Iya, ini Dr. Lisa Lubis. Iya, benar Bang PD. Nah, kita boleh tahu nggak kepo-kepo nih dikit nih dengan, kira karena orang Bekasi manggilnya empok nih. Cuman ini orang penting, orang pinter. Agak jelimet juga, seorang dokter, bener kah? Dokter. Di bidang psikologi. Di bidang? Psikologi. Bang Aduh, PD. jadi apaan tuh psikologi? Gue juga bingung dah. Kita nanya dulu ya. Yes. Ini empok, ibu, iya. Dr. Lisa Lubis Bicara. Nah ini kita mau nanya ini tadi soal masalah apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental itu? Bisa dijelasin nih? Oke, Bang PD, mau tahu aja mau apa? Mau tahu banget? Ya mau tahu aja sambil mau tahu banget. Oke, jadi kesehatan mental itu sendiri Bang PD. Oke, selama ini yang kita tahu kan sehat itu terbagi dua. Iya, betul. Ada yang namanya sehat fisik. Iya. Sehat fisik itu kasat mata kan Bang PD? Iya, betul. Lihat Bang PD hari ini tampilannya segar, bugar, ceria. Bang PD lagi fit nih, kondisinya lagi prima nih gitu ya. Itu kasat mata gitu ya. Ditambah lagi kalau kesehatan fisik juga kita bisa menjaganya antara lain dengan melakukan pola makan yang seimbang, lalu olahraga teratur gitu ya. Otomatis fisik kita akan menjadi bugar. Itu fisik. Itu kan ya Bang ya. Nah, kalau mental nih beda Bang daripada fisik. Karena mental ini sesuatu yang tidak kasat mata. Kagak kelihatan? Nggak kelihatan wujudnya. Uka dong. Terus. Iya, wujudnya nggak kelihatan Bang. Ya? Bener kan? Gitu ya. Kenapa wujudnya saya bilang nggak kelihatan? Karena yang namanya mental ini terkait bagaimana seseorang itu, perasaan seseorang, cara orang berpikir. Jadi cara orang itu berperasaan, berpikir akan mempengaruhi yang namanya perilaku seseorang. Gitu loh. Iya. Kalau kita bilang luka fisik, wah kelihatan. Iya kan Bang? Iya, berdarah begitu. Berdarah. Iya, betul. Tergores, iya. Obatin. Iya, kebakar. Sembuh. Nah, obatin tuh pakai obat-obatan. Bener. Nah, kalau yang mental tuh kayak mana? Nggak pernah kelihatan Bang. Iya.
Karena mental balik lagi yaitu tentang luka batin seseorang. Tentang lukanya perasaan seseorang. Oh gitu. Tentang bagaimana orang itu bisa mengalami trauma yang dalam gitu ya. Itu kan tidak terlihat ya Bang ya. Iya. Jadi yang bisa menyadari bahwa dia apakah sehat mentalnya baik-baik saja. Pertama dirinya sendiri, itu kalau dia memiliki kesadarannya. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres nih. Iya. Ketika kenapa saya sedih kok berlarut-larut. Kenapa kok saya kecewa terus menerus gitu ya. Tidak bisa menerima kegagalan gitu ya. Tidak bisa move on dari sesuatu. Gitu ya Bang ya. Jadi itu lebih kepada dirinya sendiri yang bisa merasakan. Oh gitu. Tapi bahkan kalaupun dia sampai yang sudah mengalami stres gitu ya, stres berat atau dia bahkan dirinya sendiri tidak menyadari kalau dia terganggu mentalnya gitu. Nggak sadar dia. Bisa jadi nggak sadar. Yang tahu orang gitu. Bahkan yang tahu orang-orang di sekitarnya. Dia. Oh berbeda jadinya ya. Iya, lewat apa? Lewat perilakunya sehari-hari akan tampak yang beda gitu kan Bang. Iya. Jadi orang yang sehat mental juga Bang, orang itu memiliki pembawaan diri yang baik. Contohnya gini, dia tidak hanya menyesuaikan dirinya secara baik terhadap orang di sekitarnya, lingkungannya, bahkan dia harus bisa melakukan penyesuaian diri terhadap dirinya sendiri. Lebih mengenali karakternya, memiliki prinsip apa di dalam hidup. Itu ya Bang ya, bagaimana dia menerapkan prinsip-prinsip yang dia punya ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia bisa mengikuti tuntutan yang ada di lingkungannya Bang. Itu juga bisa mengikuti norma-norma di masyarakat. Contoh bagaimana kita hidup harus bertetangga. Iya. Banyak itu yang begitu yang aneh-aneh. Banyak yang kalau ketemu orang yang dikenal tapi tidak menyapa gitu ya. Tidak tersenyum. Nah itu dicurigain juga tuh. Tuh curiga tuh kita mentalnya orang bener. Ada indikasi apa nih? Jadi orang yang memiliki mental sehat itu kesehariannya dia dalam bermasyarakat bisa berperilaku yang baik, melakukan kegiatannya juga dengan baik, misalnya produktivitas kerjanya yang baik. Kalau dia seorang pelajar, dia bisa melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar dengan baik bagaimana gitu ya Bang ya. Itu contoh-contoh orang yang memiliki mental yang sehat. Dia tidak terganggu melakukan kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari gitu Bang, kurang lebih. Nah ini apa namanya Bu dokter nih, kalau misalnya orang kelilit utang jadi puyeng tadi tuh kayak berita tadi kan, itu ada juga langsung kena ke gangguan mental itu bisa? Ya bisa jadi Bang, karena kan dengan berhutang, terlilit hutang gitu ya, itu kan tuntutan. Iya. Tuntutan dan tekanan yang menekan kehidupan kita gitu ya. Sehingga apa, Bang kalau punya utang tenang gak sih tidurnya? Iya, krangkring apalagi itu ikut-ikut pinjol. Nah, pinjol. Iya. Makan juga jadi enak gak sih Bang? Lah kagak, orang mikir beli krangkring terus. Yang ada perasaan cemas terus timbul kan Bang. Apalagi kalau udah ditagih itu depositor gitu ya. Itu kena gangguan mental kita ya. Bisa jadi karena dia akan memikirkan setiap kita nggak luput ya dari permasalahan hidup ya. Tadi itu utang ya Bang ya, macam-macam lah gitu ya. Contohnya tadi kita baca yang utang aja. Utang tadi yang kita tahu lah ya. Iya. Nah itu Bang, kita kalau misalnya dalam masalah seperti itu, secara alami manusia itu akan merespon masalahnya yang gue hadapin ini. Apa nih resiko terburuknya nih yang akan aku dapatkan nih dari masalah ini. Masalah itu. Gitu Bang. Iya. Ketika ngutang nggak bisa bayar utang, resiko terburuknya apa Bang PD kalau kita dapatkan? Oh iya, kalau sudah. Nah itu banyak tuh kemarin tuh beritanya. Sampai bunuh diri tuh dokter, ada yang stres habis ya. Iya, karena sudah tidak tahu lagi. Mau kemana? Nah tidak memiliki harapan lagi untuk bisa menyelesaikan masalahnya gitu ya Bang ya. Iya. Terus tidak ada lagi juga yang mensupport dirinya gitu ya. Gak ada tempat orang ngomong berdiskusi gitu ya. Tidak ada lagi bisa orang ibaratnya memberi dukungan yang positif untuk berdiskusi, memberikan pencerahan segala macam. Sudah kalut dengan masalah yang dihadapinya gitu ya. Iya kalau masalahnya satu, kalau sudah bertubi-tubi datang, dia sudah bingung tuh.
mau menyelesaikan masalahnya bagaimana. Sehingga banyak orang yang tidak lagi tahu dan mengambil jalan instan adalah salah satunya dengan bunuh diri tadi. Gitu itu ya? menyelesaikan masalah. Atau ada juga orang yang larinya bisa ke obat-obatan, kadang juga ke alkohol gitu ya. Padahal itu semua nggak menyelesaikan masalah. Malah tambah masalah ya. Malah tambah masalah. Tambah lagi masalahnya. Gitu, bener, tambah penekanan lagi ya. Bener. Iya. Gitu. Nah itu ngomong-ngomong kalau misalnya yang pada kata tadi indikatornya yang pada kata Dokter Lisa Lubis kasih tahu, itu kemana kita mau ininya? Mau ibarat berobatnya dah kata orang sininya, iya. Oke, ini kalau misalnya ada stigma yang salah di masyarakat kita nih Bang, gitu ya. Stigmanya ini selalu kalau misalnya ada orang bilang, aduh saya mau datang ke psikolog atau saya memerlukan bantuan ke psikolog, itu orang sekitarnya sudah menilai, oh berarti dia gila dong. ODGJ sekarang, ODGJ sekarang. Oke, kita disomasi bilang begitu amat. Kayak tetangga sebelah kan disomasi ODGJ. Jadi ODGJ orang dengan gangguan jiwa gitu ya Bang. Iya, jadi banyak stigma yang salah ketika datang ke psikolog itu hanyalah orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Gangguan jiwa dianggapnya. Iya, atau memiliki gangguan mental yang sudah berat datang ke psikolog. Padahal kagak gitu juga ya. Padahal nggak begitu juga Bang Pede gitu loh. Karena apa? Ya tadi itu kita nih sehari-hari hidup nggak luput dari masalah. Ya kan Bang Pede. Nah orang hidup manusia pun karakternya berbeda nih Bang Pede. Ada karakter orang yang memiliki mentalnya baja, mentalnya tahan banting gitu ya. Kalau menghadapi satu tantangan, satu masalah, dia tidak mudah menyerah gitu ya. Dia bisa memikirkan apa strategi yang baik gitu ya, apa solusi yang baik untuk permasalahannya. Nah, tapi pahamilah tidak semua orang memiliki mental seperti itu Bang Fede. Ada orang-orang juga yang memiliki karakter mental yang rapuh. Yang mudah untuk terpuruk atau down ketika menghadapi masalah. Iya. Kenapa sih kadang-kadang dibilang down gitu ya Bang? Ketika tadi orang sudah mengalami kekecewaan, kesedihan gitu ya, kegagalan karena tidak berhasil meraih yang ingin didapatkannya gitu ya Bang Pede ya. Orang sudah pasti larut lah tadi ya. Terus kalau udah sedih kadang-kadang itu perasaan itu disimpan kan Bang? Kadang-kadang nggak mudah ya Bang kita buat cerita. Benar. Ke orang terdekat juga. Terus kalau mau cerita juga bisa nggak ya dipercaya nih orang gitu ya Bang ya. Benar. Karena tahu sendiri kadang-kadang kalau cerita terhadap orang yang tidak bisa kita percaya, cerita itu malah kemana-mana gitu ya. Tambah-tambah ini. Itu yang akhirnya membuat orang jangan salah kaprah gitu ya Bang ya. Ketika sudah merasa permasalahan itu sulit, tekanan itu sudah semakin luar biasa terhadap hidupnya gitu ya. Tidak tahu lagi mau bercerita pada siapa lagi. Tidak tahu lagi bagaimana untuk berdiskusi mencari solusinya gitu ya. Itu nggak ada salahnya. Coba datang untuk ke psikolog, meminta bantuan, karena biar bagaimanapun cerita masalah kita maaf ya Bang, ke orang biasa maksudnya dengan ke psikolog itu sudah pasti berbeda. Gitu, beda ya? Beda, karena psikolog sudah pasti dia menguasai yang namanya ilmunya. Dan kedua dia sudah memiliki pola kerjanya yang baik bagaimana untuk bisa membantu atau mengobati seseorang daripada gangguan mental yang dialaminya. Seperti gitu. Itu. Iya Bang. Jadi yang kita datangnya kalau begitu ke namanya si psikolog tadi. Ke psikolog. Psikolog jangan tadi salah ya Bang. Ke psikolog. Psikolog ya. Iya. Jangan ke dukun patah. Itu sakit patah. Jangan. Jangan ya. Ke psikolog namanya itu ya. Jadi paham dah gua dah. Yang harus digarisbawahi. Orang ke psikolog itu bukan berarti orang yang mengalami ODGJ atau mengalami gangguan mental yang berat. Berarti gitu. Jadi untuk apa yang dibutuhkan sama kita datang ke psikolog nggak harus jadi memang kita
lagi ibaratnya stres berat kagak ya? Iya, nggak harus kok gitu loh. Nggak harus lagi stres berat segala macam. Sudah merasa masalah itu mengganggu diri kita ya. Misalnya lagi kita sudah tidak percaya diri, sudah tidak semangat untuk melakukan aktivitas, merasa kok bosan yang terus menyerang gitu ya, jenuh dengan rutinitas. Itu kalau sudah mengenali tanda-tanda itu, silakan datang ke psikolog untuk menceritakan atau memberitahukan apa yang masalah yang dihadapinya. Gitu. Nah itu katanya tadi kagak nyebar kemana-mana ya gitu, yang ceritain lagi ke orang lain ya kan? Nah itu berarti psikolognya udah disumpah jabatan berarti ya? Iya, kita sudah punya kode etik. Kode etik, nggak boleh. Di mana kerahasiaan klien akan kita jaga gitu ya Bang. Iya. Jadi benar-benar datanglah ke tempat yang paling tepat ya, yaitu ke psikolog. Nah, ini satu lagi nih, kalau datang ke psikolog emang udah berarti tuh masalahnya terselesaikan gitu. Kayak bisa kita ngurus surat-surat 3 minggu jadi, ya kan? Lah dokter sekian gitu. Nah psikolog gimana nih? Iya, balik lagi. Iya. Kalau kita sakit fisik, kelihatan nih ke dokter. Iya. Tapi itu pun dibedakan lagi. Kalau penyakit dalam, dokter pun butuh memakan waktu. Observasi. Iya. Seperti itu kan ya Bang ya. Kalau bedanya dengan mental juga kita nggak bisa bilang, ya udah saya datang ke psikolog. Terus saya datang 1 kali ke psikolog melakukan konseling gitu ya. Terus masalah saya bisa selesai begitu aja. Ya enggak begitu ceritanya gitu loh. Ceritanya enggak begitu gitu. Kenapa enggak begitu? Balik lagi Bang, yang namanya orang kenapa memiliki luka batin, mengapa memiliki trauma gitu ya di dalam dirinya. Itu kan kita nggak tahu kapan dia mendapatkan luka itu. Apakah di masa kecilnya, di masa remajanya, atau pada saat dia sudah memasuki ruang kerja gitu ya. Karena kan stres atau masalah itu timbul dari berbagai macam nih Bang. Dari hubungan, hubungan dengan pasangan hidup itu bisa. Dari pola asuh yang tidak baik, misalnya Bang ya. Ada pola asuh dari orang tua masa kecil gitu ya, yang tidak baik sehingga meninggalkan trauma dan mengganggu tumbuh kembangnya dia pada saat dewasa. Itu kan juga kita harus melihat ya Bang ya. Terus hubungan dengan rekan kerja gitu ya Bang ya. Bagaimana menghadapi atasan yang selalu menuntut kita gitu ya. Bagaimana dengan rekan kerja yang selalu kok kayaknya penuh dengan gesekan-gesekan gitu. Banyak juga ya indikatornya ya? Banyak. Jadi permasalahan hidup tuh dari sekeliling kita tuh banyak banget ya Bang ya. Nah, jadi psikolog itu ketika ada klien datang, kita harus ada yang namanya pola kerjanya Bang. Ya antara lain, kita kan sudah pasti mau mengobati nih apa yang menjadi traumanya. Traumanya betul ya. Apa yang menjadi lukanya gitu ya. Nah itu kita perlu menggali secara dalam dulu gitu kan. Karena kan yang tadi itu, kalau memang ini masa lalu pada saat dia kecil, banyak yang harus kita telusuri dulu nih. Balik ke masa lalunya dia. Kembali ke masa lalunya dia bercerita ya. Iya, dia menceritakan satu kejadian yang akhirnya membuat trauma dia dan sampai saat ini tidak bisa dia lupakan kan seperti itu ya Bang ya. Balik seperti itu. Nah, psikolog sendiri pun juga harus ada observasi gitu ya Bang ya. Observasi, kita harus juga mengenali apa yang menjadi bagaimana klien itu sehari-hari melakukan kegiatan, di mana tempat dia tumbuh, lingkungannya segala macam gitu ya. Jadi nggak bisa kucuk-kucuk seorang psikolog kita bilang mendiagnosa begitu aja dengan 1 kali pertemuan. Ini loh masalahnya, itu tidak bisa. Gak bisa ya. Karena apa Bang? Kita melakukan pendekatan ke klien aja, itu kita psikolog mempunyai ilmunya tersendiri. Karena percaya nggak Bang? Nggak semua orang itu dengan mudah menceritakan masalahnya. Iya betul. Gitu kan ya Bang ya. Udah
apa namanya chemistry kalau katanya itu udah enak, udah ini udah anggap. Iya benar kayak orang ada chemistry-nya dulu. Dia udah percaya diceritain masa lalunya. Tepat. Antara klien pun dengan psikolog gitu kita juga harus membangun yang namanya rasa percaya dulu. Oh iya. Membangun klien memiliki rasa nyaman dulu ya. Gitu ya sehingga dia mau menceritakan apa yang jadi masalahnya gitu. Dan ada lagi yang harus dilihat aspek lainnya Bang. Ketika ada klien yang datang ke psikolog, kita harus lihat juga nih. Masalah beratnya ini sudah dihadapi sejak kapan gitu ya Bang ya. Karena apa? Kalau masalahnya itu sudah dia misalnya stres atau depresi berat, sudah sejak lama. Dan dia belum pernah datang sama sekali untuk meminta bantuan ke psikolog gitu ya. Itu juga merupakan PR berat kita. Oh gitu ya. Karena orang yang depresi, orang yang stres itu Bang, cenderung sudah pasti dia sejak lama sudah menarik diri dari kehidupan sosial. Oh iya. Dia sudah lebih banyak melamun. Melamun ya, bengong ya. Udah susah ngungkapin kata-kata gitu ya. Benar. Dia sudah ibaratnya tidak lagi berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Itu jadi catatan PR-nya buat psikolog ya. Ke psikolog. Caranya gitu ya. Nah, bahkan pernah Bang. Ada pengalaman juga ketemu dengan klien. Kalaupun sudah mengalami stres yang berat atau depresi gitu ya Bang ya. Itu sampai ketemu orang yang baru aja timbul rasa cemasnya, timbul rasa khawatirnya. Khawatir dia. Iya, bahkan untuk bertatapan mata seperti abang nih bertatapan sama saya nih. Kagak ini. Belum tentu orang itu bisa. Dia langsung ke bawah, takut. Langsung aja nunduk gitu loh. Iya. Jadi ya itu tadi kita harus melihat lagi, observasi lagi, kita lihat lagi dari mana masalah awalnya yang timbul gitu ya Bang ya. Jadi kita psikolog membutuhkan waktu lah untuk memberikan terapi tersebut. Jadi ketika kita sudah dapat yang namanya kita tahu nih traumanya dari mana, kita bisa diagnosa gitu gangguan mentalnya apa gitu ya. Baru kita memberikan terapinya gitu ya Bang ya. Dengan harapan ketika kita memberikan terapi, kita bisa memberikan perubahan terhadap perilakunya. Yang tadinya perilakunya sehari-hari tadi itu ya menarik diri, tidak mau berinteraksi. Nah, salah satunya itulah bagaimana kita bisa memberikan terapi sehingga orang itu pelan-pelan bisa kembali lagi memiliki perilaku yang positif, konsep dirinya yang positif. Itu sih, gitu. Bang. Iya. Jadi nggak kayak makan cabai ya, dimakan langsung pedes enggak ya? Ada prosesnya. Makan cabai aja makan pedes, salah makan keselak. Iya. Gitu ya Bang. Iya. Terus ini dokter Lisa ya, dokter. Ini bagaimana menjaga mental agar tetap sehat tuh? Yang kayak gitu tuh gimana tuh? Penting ya Bang ya. Apalagi di zaman sekarang ya. Dunia sosial media digital yang semakin berkembang gitu ya Bang ya. Jadi kita harus tetap bisa menjaga yang namanya kewarasan kita ya Bang ya. Iya. Karena apa Bang? Orang dikit-dikit nih buka sosmed. Iya betul. Si ini punya ini loh sekarang gitu kan ya. Iya. Ibaratnya resah aja sama nasib orang yang lebih baik. Iya. Iya kan Bang ya? Iya betul. Cemas aja kalau orang sudah bisa memiliki sesuatu yang lebih baik daripada kita gitu ya. Kayaknya kita juga pengen gimana nih supaya bisa dapat yang kayak begini nih gitu ya. Kadang-kadang kita lupa gitu ya, tidak melihat lagi batas kemampuan kita gitu ya Bang ya. Itu waspada juga. Itu juga bisa. Dia moto status belum tentu punya dia. Nah, tentu punya orang ya, bisa jadi. Bisa jadi pencitraan yang kita bilang ya Bang ya. Nah, itu juga bagaimana tuh kita ibaratnya tetap dalam bermain media sosial, kita bisa tetap waras gitu ya Bang ya. Terus kita juga dalam melakukan aktivitas tidak mudah jenuh gitu ya, tidak mudah bosan gitu ya. Nah, itu harus ada tips-tipsnya juga Bang. Iya. Tipsnya apa aja tuh? Tipsnya tuh antara lain. Tadi itu Bang,
kalau kita misalnya melakukan interaksi yang baik terhadap orang di sekitar dan lingkungan kita. Caranya dengan apa sih? Dari hal kecil aja yang bisa kita lakukan, mulai dari menyapa dan tersenyum dengan orang yang kita sapa gitu ya Bang ya. Karena apa? Ketika kita menyapa seseorang, memberikan senyuman, itu kita memberikan aura positif. Oh gitu. Iya. Nah, kalau kata wah disenyum kok ngapa kenal juga orang katanya. Katanya wah ODGJ. Oke, senyumnya tentu dengan orang yang dikenal ya Bang ya. Iya, jangan semua disenyumin. Jangan semua juga disenyumin gitu ya Bang ya. Nanti dikira ya tadi itu mentalnya terganggu gitu ya. Dengan tersenyum gitu ya Bang ya, ramah gitu ya, menyapa orang. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Hal-hal kecil kayak gitu tanpa kita sadari itu akan memberikan aura positif dan bisa menularkan energi positif tidak hanya untuk diri kita tapi terhadap orang yang kita sapa. Iya. Ibadah tuh masuknya. Ibadah itu benar kan ya Bang ya. Orang senang ya. Nah, jadi berinteraksilah gitu ya Bang ya. Terus juga kita hidup bermasyarakat itu kita sudah pasti terkadang memerlukan bantuan orang lain dan orang lain memerlukan kita sebagai kita makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalau kita hidup di tengah masyarakat, lagi ada kegiatan apa di dalam lingkungan tersebut, cobalah untuk melibatkan diri gitu ya Bang ya ke dalam kegiatan-kegiatan positif tadi, gitu ya Bang ya. Itu salah satunya kita tetap bisa menjaga yang namanya sehat mental. Jangan lupa juga tidak hanya sehat mental, sehat fisik pun penting. Bang, yang namanya sehat fisik itu mempengaruhi sehat mental. Sebaliknya sehat mental pun mempengaruhi sehat fisik. Oh jadi apa sinergi waktu itu berdua-duaan tuh ya? Sinergi. Jadi gitu, sehat fisiknya sehat mentalnya ya. Benar. Mentalnya sehat fisiknya Kenapa bisa begitu ya Bang? Iya, ngapa itu ya. Baru kita mau tanya cerdas dokternya langsung. Kenapa bisa begitu? Iya. Saya begini. Saya begitu. Benar. Jadinya kalau sehat fisik itu yang menggerakkan sehari-hari, yang membantu kita aktivitas sehari-hari itu kan organ tubuh kita. Iya betul. Ya? Sehingga organ tubuh kita ini harus kita rawat. Salah satunya adalah dengan olahraga. Bang, ketika tubuh kita fit ya kita prima, maka kita bisa melakukan banyak kegiatan positif di dalam sehari-hari kita. Iya nggak Bang? Iya betul. Kalau kita nggak sudah melakukan kegiatan positif dalam satu hari Bang, kalau kita pulang ke rumah sudah lelah, itu kita sudah nggak sempat untuk berpikiran negatif, pikiran kita jalan-jalan lagi kemana memikirkan hal-hal yang tidak lagi perlu kita pikirkan gitu ya Bang ya. Jadi sekarang kayak Abang di sini hari ini kita bercengkrama, pasti karena tubuh Abang kan fit. Iya. Dan bercengkrama ini juga kegiatan yang positif nih Bang. Iya kan? Kita produktif, melakukan sesuatu yang positif gitu ya Bang ya. Pulang ke rumah sudah capek, udah nggak sempet lagi tuh Abang mau ngeluh, marah-marah gitu kan ya Bang ya. Nah itulah kenapa kita harus jaga sehat fisik agar mental kita pun juga tetap sehat. Jadi kita nggak sempat tuh dihinggapi pikiran-pikiran negatif, rasa cemas, rasa khawatir gitu. Terus kenapa kalau sehat mental mempengaruhi sehat fisik? Gitu lagi kan ya Bang ya? Iya balik lagi ya. Oke, yang namanya stres itu bisa secara tidak langsung ada penelitian yang menegaskan nih Bang. Kalau stres dapat memanifestasikan gejala fisik yang bisa timbul dengan seperti apa? Sakit kepala kalau kita stres ya Bang ya. Terus kalau kita stres kita juga mudah nih jadi sakit perut. Bisa mengganggu pencernaan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau kita stres bisa menyerang yang namanya kekebalan tubuh kita. Jadi menjadi lemah. Jangan stres. Kalau stres anggota tubuh kita kena,
fisik kita terganggu. Oh. Iya kan Bang? Iya, betul. Fisik kita terganggu, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nggak bisa melakukan kegiatan positif. Iya. Tiduran aja di kamar gitu ya Bang ya. Iya, Dari tiduran di kamar, udah deh mulai melamun kemana-mana. Dihinggapi pikiran-pikiran negatif. Makin jadi stresnya. Itu tadi Bang, saling sinergi. Terus senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri. Bener Bang, bahaya itu. Bahaya itu ya. Jangan lupa bersyukur juga Bang. Iya itu. Iya kan? Betul. Buat mental sehat gitu ya Bang. Tadi nggak boleh sirik ngeliat orang udah ada dapat apa-apa dia belum gitu ya, ngeliat di sosmed tuh. Bener. Dia belum tentu juga itu punya dia. Dia moto ya kan. Lu yang spanningnya. Itu mental juga tuh ya. Iya mental juga Bang. Kalau orang bilang sosmed gue terserah dong mau posting apa ibaratnya gitu. Tapi orang yang posting itu tidak memikirkan seberapa orang yang mempunyai sikap positif untuk melihat postingan dia. Betul. Gitu ya Bang ya. Yang puyeng para suami deh. Iya kan? Nah, Pak, sebelah udah beli gano katanya. Beli gayung baru. Baju baru katanya. Ini kita belum dibeliin. Beli baskom baru baskom gitu baru ya. Baskom kita udah pecah-pecah nih. Ini si Anu di sosmednya katanya baru. Nah, ada puyeng semua jadinya. Ada puyeng semua suaminya gitu ya Bang. Nah, itu pentingnya bersyukur gitu ya Bang ya. Bersyukur dengan apa yang dimiliki, apa yang sudah didapat, dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, itu sudah cukup ya Bang ya. Jadi itu menghindari kita untuk sedikit-sedikit mengeluh gitu ya Bang ya. Sedikit-sedikit ibaratnya selalu resah dengan tetangga gitu ya Bang ya. Itu juga banyak bersyukur. Bisa dengan ya macam-macam bersyukurnya itu Bang. Kalau beribadah dengan menurut keyakinannya gitu ya Bang. Atau kalau orang juga bisa dengan kita bilangnya ada olahraga yoga tuh. Nah itu kan ada bagian dari yoga, ada meditasi. Itu meditasi itu juga bagus loh Bang gitu loh. Ketika meditasi tuh kita bisa memejamkan mata kita ya Bang ya. Terus memejam mata mau tidur. Jangan sampai tidur. Ini kalau bisa meditasi dilakukan justru sebelum tidur. Biar membantu memaksimalkan tidurnya. Menjadi istirahat yang cukup. Biar bangunnya jadi segar. Dalam meditasi itu banyak loh Bang yang didapat. Contohnya apa? Dengan meditasi kita bisa melakukan pernafasan dengan baik Bang. Karena beda loh Bang, pernafasan sehari-hari yang kita lakukan seperti ini dengan ketika kita meditasi. Karena ketika kita meditasi kita mencoba memaksimalkan oksigen yang masuk ke tubuh kita. Coba Bang Pede sekarang boleh nggak saya minta coba Bang Pede sedikit pejamkan matanya gitu ya. Sedikit bawa fokus dirinya, tenang. Oke, relax. Oke, sekarang coba deh Bang Pede hirup. Oke, oksigen, nafas, tarik nafas yang dalam dan panjang melalui hidung. Tahan sesaat. Oke, boleh hembuskan perlahan Bang, baik dari mulut ataupun hidung kembali perlahan, secara perlahan dan lembut. Oke, kita coba ulangin sekali lagi Bang. Tarik nafasnya dalam dan panjang sekali lagi. Oke, dan sekarang boleh kita hembuskan secara perlahan dan lembut. Oke. Nah, gimana rasanya Bang? Dikagetin. Iya. Kita suruh tahan. Jangan ntar keluarnya dari yang lain. Iya, bahaya kita lagi siaran. Lebih rileks nggak Bang? Iya. Lebih rileks kan, gitu kan. Ketika kita melatih nafas kita ya, dengan menarik nafas dalam dan panjang dan menghembuskannya secara perlahan dan lembut, itu seperti merilis. Tadinya kita sudah beraktivitas seharian penuh gitu ya Bang ya. Sudah dengan apa namanya diuber-uber sama pekerjaan, dengan tugas segala macam. Iya. Sehingga nggak ada salahnya berikan sedikit waktu untuk tubuhnya rileks, untuk pikirannya rileks gitu ya Bang ya. Salah satunya tadi dengan meditasi, mencoba
memperbaiki atau melakukan pernafasan secara baik ya Bang ya. Terus ditambah lagi tuh Bang, ketika kita meditasi, coba kita bersyukur. Bersyukur itu terhadap tentunya Sang Pencipta, karena hari ini kita masih diberikan tubuh yang sehat, gitu ya Bang ya, masih nafas. Karena jangan lupa banyak loh orang di luar sana yang masih berjuang melawan penyakitnya untuk bisa sembuh. Untuk sembuh, untuk kan, oksigennya bayar, ya kan? Bayar, pakai alat bantu, gitu ya Bang ya. Itu kita harus bersyukur. Bersyukur juga kita masih diberikan nikmat, berkumpul, bisa pulang ke rumah. Berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi, itu bagian dari kita bersyukur ya Bang ya. Sementara, nah balik lagi kita bisa melihat di luar sana banyak orang yang terpisah dari keluarganya, iya kan Bang. Ada yang sebatang kara, banyak yang ditelantarkan sama keluarganya. Nah itu kenapa kita masih harus bersyukur. Antara lain kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, gitu kan ya Bang ya. Jadi kalau kita sudah hal-hal kecil aja kita sudah syukuri, udah deh kita nggak usah meresahkan lagi apa-apa yang ada di sekitar kita yang belum kita miliki. Kan gitu ya Bang ya. Jadi jangan lupa luangkan waktu untuk bersyukur. Nah berikutnya bisa lagi dengan memberikan me time, kalau orang bilang sekarang ya Bang ya. Me time, memberikan waktu atau ruang untuk kita melakukan apa yang menjadi kesukaan kita. Kesukaan Bang Pede apa? Ngemil. Makan. Itu juga nggak apa-apa Bang. Itu dari bagian kita mengisi gitu ya, untuk supaya mental kita tetap waras. Lakukan hobi yang kita senangkan. Hobi makan, boleh lah ya. Olahraga apa yang kita sukai, berenang. Boleh, bersepeda yang lagi tren sekarang Bang, gitu ya. Boleh gitu ya. Atau sekedar kumpul sama teman-teman untuk melakukan hobinya secara bersama, 10 menit atau berapa jam gitu ya Bang ya durasinya. Itu juga penting gitu. Penting juga. Jangan lupa untuk melakukan kesenangan yang memang disukai sama kita. Gitu. Jadi balance hidupnya. Nggak cuma kerja, nggak cuma santai, nggak cuma liburan gitu ya Bang ya. Ada porsinya. Biar kita sehat mental. Biar mental. Biar kita sehat mental, sehat fisik gitu Bang. Betul. Ini tadi bicara begitu apakah orang kan ada juga tuh tadi yang kalau yang super cuek itu bagian dari si mental, nggak cuek baik dia misalnya ada kita kan kalau deadline puyeng ya. Kalau kerjaan pusing kita gusar tuh. Ya kan gusar. Tapi ada yang cuek aja deadline aja bisa bodoh kan. Nah itu gimana tuh? Kalau melihat yang orang cuek, super cuek. Kalau melihat orang seperti itu, balik lagi nih. Saya mesti melihat dia konsep dirinya seperti apa gitu ya Bang. Kok kenapa jadinya terlalu cuek gitu ya, mengabaikan apa yang menjadi tugasnya gitu ya. Kok tidak bisa diajak untuk bekerja sama dengan baik gitu ya Bang ya. Ini pasti ada penyebabnya Bang. Kenapa nggak bisa melakukan tanggung jawab gitu ya. Ini balik lagi nih Bang. Ada sifat-sifat seperti ini pasti ada penyebabnya. Berarti salah satu gangguan mental juga dong kalau begitu. Masuk begitu. Kita bilang nggak harus gangguan mental ya Bang ya. Tapi mungkin konsep diri dia yang rendah gitu ya Bang ya. Karena apa Bang? Yang namanya tanggung jawab itu kan nilai-nilai yang dipunya ya Bang ya. Kita bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain, tidak mengabaikan tugas kita. Itu bagaimana kita ditanamkan sejak kecil hal-hal seperti itu terhadap orang tua kita. Gitu. Dari kecil apakah kalau dikasih tugas kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Sehingga kalau kita sudah terbiasa untuk mengerjakan sesuatu dan menyelesaikan satu tugas dengan baik, itu mau tidak mau akan terbawa saat kita tumbuh dewasa, memasuki dunia kerja. Apa yang ditanamkan orang tua kita, apa yang sudah baik itu pasti akan terbawa. Gitu loh Bang. Gitu. Tapi bisa jadi juga, ini ketika orang ini sudah kerjanya baik Bang.
Oke, bisa bertanggung jawab gitu ya Bang ya. Terus bekerja sama dengan baik dengan timnya gitu ya. Betul. Pokoknya oke deh, jadi salah satu karyawan yang selama ini produktif, performnya baik gitu ya. Satu saat tiba-tiba dia bisa loh Bang, produktivitasnya menurun. Bisa-bisa juga satu saat dia kok performnya kok nggak seperti dulu lagi ya. Kinerjanya kok nggak seperti dulu lagi. Dulu dia bisa mencapai target, melampaui target yang sudah ditentukan. Kok sekarang tiba-tiba jauh nih gitu ya, turun dari target yang diharapkan. Itu penyebabnya bisa juga dari stres Bang. Jadi ketika orang mengalami gangguan gitu ya terhadap kinerjanya di satu perusahaan, itu kita bisa balik lagi lihat lagi ada apa sih dengan orang tersebut gitu ya Bang ya. Dia lagi memiliki masalah apa nih gitu. Kalau masalahnya yang memang akhirnya membuat dia stres, bahkan bisa depresi, ya otomatis produktivitas kerjanya dia menurun. Karena pikirannya udah nggak konsen lagi. Nggak konsentrasi lagi. Udah nggak fokus lagi untuk mengerjakan pekerjaannya Bang. Pikiran sudah kemana-mana, banyak melamun gitu. Waduh, bahaya. Jadi bahaya kan Bang. Yang namanya kesehatan mental tuh penting. Penting ya, jadi nggak hanya fisik, mental juga kudu sehat. Nah, kalau misalnya kayak Bang Pede nih gaya begini nih ya kan, mentalnya tuh kira-kira kenapa? Pakai cincin kagak jelas ya kan? Kacamata nggak jelas. Nah, sekalian aja gue nanya. Enggak dong. Karena apa? Oke, Bang Pede gitu ya. Kalau kita kenal Bang Pede ini seperti apa sih? Ikonik. Kita bilang lagi ini ikonik dan karakter Bang Pede gitu ya. Kalau ketemu kacamata tuh ya, ini 69 apa 96 ya? BP, Bang Pede. Bang Pede, sorry. Bang Pede, kacamatanya gitu ya. Biru dan merah. Itu udah ikoniknya Bang Pede gitu ya. Dengan tadi batu cincin gitu ya. Itu udah ikonik. Ikonik, yang di sana kan berlian. Kalau batu akik. Tapi kenapa saya bilang ini ikonik? Karena untuk mental, ya Bang Pede baik-baik aja. Bang Pede bisa hari ini duduk bersama saya. Kita bisa berinteraksi dengan baik. Betul. Bercengkrama dengan baik. Bang ya. Kita membahas satu tema yang menarik. Bermanfaat faedah sama yang nonton. Bermanfaat untuk yang nonton. Ini artinya, benar Bang Pede menambah pengetahuan baru tentang dunia kesehatan mental tadi. Bang Pede. Nah, kita udah ngomong panjang jauh panjang ya kan tentang mental. Nah, kita mau juga kepo nih. Bener nggak kompetensi nih yang ngomong Dr. Lisa Lubis ya? Boleh tahu tuh lulusan mana? Dokter. Oke. Jadi saya lulusan salah satu universitas swasta yang ada di Jakarta, dari Universitas Persada Indonesia ya Bang ya. Oke, jadi S1-nya memang saya berbackground psikologi gitu ya Bang. Psikologi backgroundnya, tapi untuk S2-nya kemarin saya masih mengambil Magister Sains Psikologi. Psikologi juga gitu ya. Untuk doktornya pun saya mengambil lagi psikologi. Psikologi juga. Tapi ada tapinya nih Bang. Apaan? Saya lagi mengambil juga S2 yang kedua kalinya untuk di bidang psikologi klinis. Itu jadi untuk lebih mendalami ilmu psikologi sendiri. Karena apa? Saya bertujuan kalau saya bisa mendalami ilmu ini gitu ya Bang ya. Saya ingin bisa bermanfaat ilmu ini untuk tidak hanya untuk diri saya, tapi juga kepada masyarakat gitu ya, kepada orang lain gitu ya, dimana biar orang banyak sadar apa sih pentingnya dari kesehatan mental ini, gitu sih Bang. Berarti saya ini apa namanya bukan ketemunya bukan yang kaleng-kaleng ini mah kalau begini mah emang udah kompetensinya ya. Insya Allah, tapi masih terus belajar ya Bang ya. Gitu. Nah ngomong-ngomong kan sekolahnya panjang bener itu, kagak capek Pok.
Enggak Bang, karena kalau sudah mencintai gitu ya, dan juga dikatakan belajar itu tidak ada batasan usia. Dan ingat belajar itu nggak harus dari bangku kuliah atau bangku sekolahan. Kita juga bisa mendapatkan ilmu dari sekitarnya kita, gitu ya Bang ya. Kita bisa melihat dari kejadian yang kita alami, ada pelajaran juga di situ. Atau jangan lupa juga punya hobi, misalnya membaca buku segala macam, itu dari bagian kita bagaimana menyerap ilmu dan terus belajar gitu sih Bang. Iya gitu. Iya. Nah, ini apa namanya? Sekarang saat ini Dr. Lisa Lubis aktivitasnya apa nih? Aktivitas selain ngobrol sama Bang Pede sekarang. Ngobrol dengan Bang Pede, oke. Selain ngobrol. Nah, selain ngobrol, saya memiliki satu biro juga psikologi, itu namanya Psychology All Solution, gitu ya Bang Pede ya. Dimana biro psikologi ini ya tadi itu menangani gitu ya Bang ya, yang namanya kesehatan mental. Tidak hanya kesehatan mental, di dalamnya juga kita memberikan yang namanya psikotes Bang. Psikotes. Untuk yang kalau mau masuk perusahaan-perusahaan tuh ya, lembaga-lembaga. Benar. Psikotes memberi apa namanya alat tes psikologi untuk mengukur bagaimana kecerdasan dan untuk mencari tahu kepribadian seseorang gitu ya Bang ya. Nah itu benar buat perusahaan, ke sekolah itu juga ada di biro saya gitu ya. Kami pun memberikan pelatihan training juga Bang untuk ibaratnya memotivasi karyawan gitu ya, membangun tim building yang baik bagaimana di satu perusahaan. Kami juga memberikan itu gitu ya Bang ya. Jadi biro psikologi kami kalau untuk tadi itu Bang, orang-orang siapa sih yang membutuhkan ke psikolog yang mengalami stres gitu ya Bang ya, terkena gangguan mental gitu ya. Jangan segan-segan untuk datang ke biro psikologi kami Bang. Biro psikologi All Solution. All Solution. Bahasa Inggris itu? Iya. Kirim bahasa planet gua Bekasi. Bekasi ya Bang ya. Jadi salah satunya itu kegiatannya, ditambah lagi saat ini sedang tadi menyelesaikan psikologi klinisnya Bang. Itu sih Bang yang menjadi kegiatannya. Berarti ini kita ngepas kalau ngomongin masalah psikolog, berarti emang orang kompetensinya dari awal sekolahnya psikolog. Nah, itu milihnya ngapain milih psikolog? Iya kan? Karena ada apa tuh? Ada apa dengan psikolog? Karena kenapa cinta banget sama dunia psikolog. Dari pertama psikolog semua. Benar, karena tadi itu Bang yang namanya kita mempelajari perilaku orang gitu ya Bang ya. Jangan-jangan saya juga udah dipelajari dari tadi. Ngobrol. Banyak yang salah juga bilang psikolog tuh peramal. Bukan. Psikolog ada ilmunya sendiri, yang harus bisa dikuasai gitu ya. Bukan menerawang. Dilihat orangnya nerawang gitu ya. Wah, nanti kamu bernasib baik. Enggak ya. Wah, nanti kamu akan mengalami ini. Enggak seperti itu ya Bang ya. Jadi mempelajari perilaku itu unik gitu, mempelajari perilaku manusia itu unik gitu ya. Enggak ada habisnya. Kenapa orang mengalami perasaan tersebut? Mengapa orang memiliki cara berpikirnya seperti itu, dan bahkan mengapa orang akhirnya bisa bertindak seperti itu? Itu adalah sesuatu yang unik ya Bang ya. Pasti ada motif dari dia sendiri kenapa harus sampai seperti itu gitu ya. Sehingga itulah yang salah satu kenapa saya mencintainya, karena mempelajari perilaku manusia nggak ada habisnya Bang. Unik gitu ya Bang ya, untuk bisa menguasai yang namanya ini karakter orang seperti ini gitu Bang. Ini seperti ini gitu. Seperti itu kurang lebih. Oke, para pemirsa Bekasi Pedia TV. Nah, ini kita dengan Dr. Lisa Lubis bicara programnya. Kita akan ngomongin sekitar psikolog dengan psikologi ya dengan Dr. Lisa. Nanti setiap minggunya pantengin terus di Bekasi Pedia TV dengan Dr. Lisa Lubis bicara. Gitu. Jadi banyak ilmu yang akan diberikan oleh Dr. Lisa, termasuk hari ini tentang kesehatan mental
yang berhubungan dengan kesehatan fisik dan sebaliknya juga gitu ya dokter. Iya benar. Tumben gue lagi lempeng bener nih kayak orang bener. Jadi kalau misalnya para pemirsa ada yang mau ditanyain, komen aja di bawah ya kan. Mau tahu kepo-kepo dengan dokter Lisa, dokter Lisa belibet gua karena DR. Dokter Lisa Lubis silakan. Tungguin pantengin terus ya di program Dokter Lisa Lubis bicara. Ha. Check it out.